Raden Surya Alam ini mempunyai 4 orang pembantu. Nah, dari 4 orang pembantu ini, di salah satunya adalah yang pertama ya bernama Surobego, yang kedua Suryo Digdo, yang ketiga Joko Lelono, dan yang keempat adalah Joko Waris. Nah, di suatu waktu 4 orang pembantu ini, yang 3 kan punya sifat tidak baik ini. Yang Joko Waris ini yang punya sifat baik. Apapun yang menjadi perintah daripada Raden Surya Alam ini selalu dilaksanakan dengan baik. Dan di suatu saat orang 4 ini iri dengan apa yang diperlakukan Raden Surya Alam kepada yang namanya Joko Waris tersebut. Nah, akhirnya Joko Waris ini diculik oleh ketiga teman tersebut, dibawa ke satu tempat yang tujuannya untuk dibunuh. Nah, setelah terjadi pembunuhan, Joko Waris bukannya meninggal, tapi justru tertolong oleh seorang pertapa yang akhirnya menolong daripada Joko Waris itu di tengah laut. Akhirnya dengan jalan itu Joko Waris bisa pulang ke tempat asal di sini dan ketemu lagi dengan cuma permasalahannya setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya Raden Surya Alam pun tidak tahu bahwa itu adalah Joko Waris. Yang ketiga orang pun itu tidak tahu bahwa itu adalah Joko Waris. Nah, tapi Joko Waris yakin bahwa ini adalah Raden Surya Alam dan ini ketiga temannya yang memfitnah dirinya sebenarnya. Dia tahu. Dan suatu saat dia pun tidak secepat itu menganggap bahwa ini adalah Joko Waris, bukan seperti itu. Dia tetap diam, tetap mengamati mereka semua, teman-teman itu. Dan di satu saat karena terjadi gejolak yang besar, Raden Surya Alam ini ada ataupun mungkin merasa terdesak dengan posisi di sini, dan itu banyak sekali orang-orang kerajaan yang mencari Raden Surya Alam itu. Nah, akhirnya Raden Surya Alam itu menyamarkan diri menjadi seorang, istilahnya apa ya, menjadi orang yang tukang ngobatin orang seperti itu, kayak tabib, mungkin seperti itu, tabib. Nah, dengan tabib itu Raden Surya Alam itu menempatkan diri, memposisikan dirinya di suatu tempat yang namanya adalah lemah benter. Lemah itu tanah, benter itu panas, jadi diartikan tanah yang panas. Nah, sekarang tanah yang panas itu sayangnya tidak masuk di wilayah Kejubong, itu masuknya di wilayah Langgar, itu ada di dekat Karanganyar sini. Dengan di yang populer bukan lemah bentar tapi lemah bentar. Itu ada pemakaman yang disitu adalah lemah bentar. Nah, di satu saat Raden Surya Alam itu kan menyamar seperti yang kayak tabib seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang datang ke situ. Nah, setiap orang yang mau membantu ataupun mencari pertolongan kepada Raden Surya Alam ini harus mandi ataupun di sumur yang ujungnya bertemu dari dua ujung sungai ini bertemu di situ. Kalau orang Jawa bilang itu tempuran. Nah, itu harus mandi dulu di tempat itu. Nah, akhirnya setiap orang yang mau meminta pertolongan kepada Raden Surya Alam itu harus mandi di situ, dan itu sampai sekarang dinamakan karena pertemuan sungai itu ada pohon bambu wuluh. Bambu wuluh itu apa ya? Bambu yang biasa digunakan untuk bikin suling itu loh. Nah, di situ karena di situ ada bambu wuluh, jadi tempat itu dinamakan dengan Perwuluan. Perwuluan itu masih ada sampai sekarang pun masih ada di wilayah Kejubong sebelah timur sana, dekat
dekat dengan perbatasan Langgar juga. Itu ada sungai yang ketemu di sini, ketemu yang Dua Jujung ini, dan di sini masih banyak bambu wuluh itu. Dan terjadi ataupun itu dinamakan dengan perburuan. Dan di suatu saat Raden Surya Alam ini semakin banyak orang yang membutuhkan bantuannya. Nah, pas ketemu dengan Joko Waris tersebut, Joko Waris mengajukan dirinya bahwa sudah tidak mengingat, seolah-olah dia itu tidak mengingat bahwa dirinya itu dari Joko Waris tersebut. Makanya berpura-pura menjadi pasien di situ, dan dengan tujuan kepengin membuka aib daripada teman-teman yang 3 orang tersebut, bahwa dirinya adalah mempunyai rasa hati yang tidak baik gitu. Nah, akhirnya yang 3 orang itu diusir oleh Raden Surya Alam, karena Raden Surya Alam pun yakin bahwa Joko Waris itu adalah dia itu sendiri. Nah, akhirnya yang 3 orang itu diusir, dan suatu saat Joko Waris pun ikut dengan Raden Surya Alam tersebut keliling sampai di ujung sini, karena dia itu memiliki siswa yang dari tanah Sunda juga, dan orang-orang Sunda di sini dulu, makanya di sini ada tempat yang namanya, yang pertama itu namanya Cikoro, itu orang Sunda karena itu perempuan, dan satu lagi adalah Cibodas, yang berarti perempuan yang cantik putih, maksudnya Bodas itu kan putih. Nah, di satu saat yang satunya menjadi tempat di sebelah timur, sebelah selatan SMP itu ada tempat yang namanya Rawa Bodas. Nah, di situ itu namanya Rawa Bodas, dan itu memang cerita dari itu. Dan di sebelah sana di belakang kecamatan dekat dengan Jalan Raya Kejubung yang sana itu ada sungai yang namanya Sungai Cikura. Itu terjadi dari Cikoro, yang asli dari nama orang Sunda tersebut, dan itu sampai sekarang pun diyakini bahwa itu adalah dulunya tempat-tempat yang sakral, yang memang peninggalan waktu itu Raden Surya Alam yang pernah bernaung di sini. Dari berjalannya waktu, Raden Surya Alam ini semakin banyak orang yang meminta pertolongan dia, karena dia berdiri menjadi sebagai tabib, dan 3 orang ini merasa sangat menyesal, makanya kepengen sekali kembali dan bertobat. Dan pertobatan ini disaksikan oleh banyak orang. Apa yang ada di situ semua berkumpul semua untuk menyaksikan 3 orang ini akan kembali kepada Raden Surya Alam dengan tujuan bertobat, tidak akan mengulangi hal yang tidak baik, hal yang tidak disarankan. Dan akhirnya Raden Surya Alam ini mengeluarkan satu tujuan ataupun satu suruhan, yang tujuannya adalah untuk 3 orang ini, dengan disinyalir dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya seperti ini: nek kowe kepengin dadi wong bener, nek kowe kepengin dadi wong soleh, nek kowe kepengin dadi wong aris, nek kowe kepengin dadi wong sing disayangi oleh Allah, makane kowe dadi wong sing bener, kejaba wong sing bener, kejaba wong sing aris, kejaba wong sing soleh, kejaba wong sing aris lan wicaksana. Nah, dari situlah terbesit satu kata kejaba wong. Kejaba wong sing soleh, kejaba wong sing aris, kejaba wong sing kelakuan bener, seperti itu. Dari kata-kata itulah terbentuk satu kata, karena itu istilahnya sangat-sangat populer dengan syair yang 4 itu,
itu dianggap syair yang sakral, makanya kejobo wong itu diartikan sebagai kejobo. Nah, disinilah titik temu daripada cerita yang kaitannya dengan terjadinya Desa Kejubong.